siang dan waktu petang, menanti datangnya waktu penyambitan. Kita bawa berkas dengan bergirang, bawa berkasnya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Taburkanlah biji waktu terang atau gelap, jangan takut mendung atau angin serang. Kerja dan usaha akan berakhir kelak, kita bawa berkas dengan bergirang, bawa berkasnya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan, meski dalam duka syaitan menentang. Sesudah tangisan datang kesukaan, kita bawa berkas dengan bergirang, bawa berkasnya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Ya Bapa, terkadang kami merasa penat dan kelelahan dalam usaha kami melayani orang lain. Kami terlalu fokus pada rancangan dan hasil, sehingga lupa bahwa Engkaulah sumber segala kekuatan. Palingkan hati dan pandangan kami kepadamu Tuhan. Segarkan semangat kami dan penuhi kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah habis untuk dunia yang memerlukan. Bantulah kami untuk terus berbuat baik, karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Tuhan, kami bersyukur atas janji-Mu bahwa hari tuaian akan tiba. Kuatkanlah tangan kami untuk setia menanam dan menyiram benih iman dalam hidup orang lain, dengan percaya bahwa Engkaulah yang memberikan pertumbuhan pada waktu yang sempurna. Ingatkan kami bahwa hasilnya adalah milik-Mu, bukan usaha kami semata. Biarlah kebenaran ini memberi kami pengharapan dan semangat. Ya Allah, bukakanlah mata kami untuk melihat peluang-peluang pelayanan di sekitar kami. Ajarkanlah kami cara menunjukkan kasih dan kebaikan kepada semua orang, dimulai dari anak-anak kami, keluarga kami, dan komuniti seiman kami. Bantulah kami untuk memperluas kasih-Mu kepada mereka yang memerlukan, yang terluka, dan bahkan kepada mereka yang mungkin menentang kami. Biarlah tindakan kami mencerminkan karakter-Mu dan memuliakan nama-Mu. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi dalam siri ibadah 10 hari berdoa. Tema kita pada tahun ini adalah tetapi bila engkau berdoa. Doa adalah nafas kehidupan kita yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan kehidupan yang penuh doa, kita akan mendapat kekuatan yang baru pada setiap masa. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita. Oleh itu kita tidak perlu khawatir dan risau akan hari esok. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, firman Tuhan menyatakan, janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita seringkali diibaratkan seperti menanam dan menuai.
Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, Paulus mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya Tuhan pasti akan memberikan hasil yang melimpah. Namun, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali menghadapi pelbagai tentangan dalam bentuk keletihan, keraguan, ataupun kekhawatiran akan keperluan kita sendiri. Bagaimanakah kita boleh terus berbuat baik ketika kita sendiri merasa kekurangan? Mari kita melihat bagaimana Tuhan telah menjamin segala keperluan kita dan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yakinlah bahwa Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa untuk mendoakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah satu kepastian bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Dia mengetahui keperluan kita bahkan sebelum pun kita memintanya. Matius 6 ayat 8 menyatakan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Tuhan bukan hanya memberikan keperluan jasmani, tetapi juga keperluan rohani. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memastikan bahwa keperluan kita dipenuhi tepat pada waktunya. Oleh itu, kita tidak perlu merasa khawatir akan hari esok. Yesus berkata, "Janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri." Di dalam Matius 6 ayat 34. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Walaupun Tuhan menyediakan keperluan kita, Dia juga memanggil kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Galatia 6 ayat 10, Paulus berkata bahwa selama masih ada kesempatan, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, kita juga dipanggil untuk membahagikannya kepada sesama kita. Kita lihat contoh dalam kehidupan Yesus. Dia memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang tampak seperti sumber daya yang kecil menjadi cukup untuk memberkati banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, maka Dia dapat melipat gandakannya untuk memenuhi keperluan banyak orang. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Kadang-kadang kita merasa lelah atau ragu untuk terus berbuat kebaikan, terutama ketika kita tidak melihat hasilnya dengan segera. Namun Galatia 6 ayat 9 mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu. Tuhan bekerja sesuai waktunya, dan tuaian itu pasti akan datang jika kita tetap setia. Berbuat baik bukan hanya tentang memberikan barang-barang material, tetapi juga tentang memberikan waktu, perhatian, dan kasih kepada orang lain. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita akan mencerminkan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Sahabat yang dikasihi, percayalah, berkat Tuhan pasti dicurahkan bagi mereka yang setia. Ketika kita setia menabur, Tuhan akan memastikan bahwa kita akan menuai dengan penuh kelimpahan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 hingga 8, Paulus berkata bahwa sesiapa yang menabur dengan murah hati akan menuai dengan murah hati juga. Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita,
sehingga kita selalu berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelebihan dalam setiap perbuatan baik. Firman Tuhan menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sahabat semua, Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi anak-anak kita sendiri. Dia berjanji bahwa makanan kita akan disediakan. Yesaya 33 ayat 16 menyatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kita bukan hanya harus berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mereka di sekitar kita. Bahkan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita juga harus mendoakan kesejahteraan orang lain juga. Galatia 6 ayat 2 menuliskan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Para murid abad pertama telah pun melakukan hal itu. Mereka bersatu dalam segala perkara yang mereka lakukan. Sahabat semua, doa kita tidak seharusnya menjadi permintaan yang hanya mementingkan diri sendiri, semata-mata untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi. Prinsip kehidupan Kristus mesti menjadi prinsip utama di dalam kehidupan kita. Kita harus meminta berkat daripada Tuhan agar kita juga dapat menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Kapasiti untuk menerima hanya dapat dipelihara dengan kapasiti untuk memberi. Kita tidak dapat terus menerima harta surgawi tanpa menyalurkannya kepada mereka di sekitar kita. Namun, menuai berkat Tuhan bukanlah hanya tentang menerima berkat material, tetapi juga mengalami sukacita dan damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Sahabat yang dikasihi, marilah kita belajar untuk hidup dalam kebergantungan penuh kepada Tuhan. Dia adalah sumber segala sesuatu dan Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Pada saat yang sama, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena Tuhan telah menjanjikan tuaian yang melimpah bagi mereka yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami kembalikan segala puji, syukur, dan sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan kerana Engkau dalam kekayaan, kebesaran, dan segala kelimpahan-Mu, Engkau telah berjanji untuk memberkati kami dan menyalurkan berkat-Mu itu untuk memenuhi segala keperluan kami. Supaya kami tidak perlu risau dan khawatir akan hari esok kami. Tuhan telah berjanji untuk memegang kendali pada hari esok dan akan mempersiapkan segala keperluan kami untuk masa hadapan. Tolong kami untuk percaya kepada janji Tuhan, dan tolong kami untuk menuntut janji Tuhan ini pada setiap hari.
supaya kami boleh merasakan kebergantungan penuh kami kepada Tuhan dan menyadari segala kekurangan dan kelemahan kami sendiri, bahwa tanpa aliran sumber kehidupan dan berkat daripada Tuhan, kami tidak dapat mengecapi nikmat keberkatan dan kesejahteraan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sementara kami menerima berkat daripada Tuhan, kami juga memiliki kerendahan hati dan sukacita untuk memberi dan menyalurkan berkat itu juga kepada orang lain di sekeliling kami. Biarlah kami menggenapi perintah Tuhan untuk saling mengasihi dan bertolong-tolongan, tidak jemu untuk berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan itu ke seluruh dunia, supaya melalui semangat mengasihi dan suka memberi ini, ramai yang merasakan kecukupan dan mereka akan menumpukan perhatian dan mata mereka ke arah surgawi, untuk mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan kebaikan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan keperluan setiap satu mereka. Tolong kami untuk menjadi agen saluran berkat Tuhan itu, untuk mencapai dan menjangkau lebih ramai jiwa bagi Tuhan. Berkati teman-teman kami yang bergabung beribadah dalam 10 hari berdoa pada malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan melihat keperluan mereka, keperluan pribadi mereka, dan keperluan keluarga mereka, dan keperluan masyarakat di sekeliling mereka, supaya Tuhan juga boleh menyalurkan berkat sesuai dengan janji Tuhan. Ampuni kami di atas kelemahan dan dosa kami, dan biarlah Tuhan terus mengangkat kami untuk menjadi umat yang lebih teguh dalam iman dan kepercayaan, dan bersiap untuk mengerjakan Injil Tuhan, menyampaikan berita tentang kabar baik keselamatan dalam Yesus Kristus kepada orang di sekitar kami. Berkati gereja Tuhan sedunia, biarlah ada kebangkitan rohani untuk seluruh umat Tuhan bersatu padu mengalami curahan dan urapan kuasa Roh Kudus, untuk memastikan kami lebih bergiat dalam penginjilan di akhir zaman ini, untuk memenangkan lebih ramai jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa kami. Semua ini kami doakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus bagi semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi Anda semua yang terus beribadah bersama dengan kami dalam ibadah 10 hari berdoa pada malam ini. Dan jangan lupa untuk bersama kami sekali lagi pada malam yang ke-9, malam esok. Dan semoga Anda mendapat berkat istimewa sepanjang minggu kita beribadah setiap malam. Tuhan memberkati dan kita akan bertemu lagi.